Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Kampung Manusia Serigala. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Manavila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung ya teman-teman. Nah, untuk kalian yang memiliki pengalaman horor ataupun kisah mistis lainnya, kalian bisa kirim tuh ke alamat email kami yang tertera di kolom deskripsi video kali ini. Jadi untuk kalian yang pernah mengalami, entah kalian sendiri ataupun saudara kalian, kalian bisa mengirimkan di sini yang nantinya akan saya bacakan di channel ini. Nah, untuk kali ini yang berjudul Kampung Manusia Serigala, daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Tujuanku saat ini adalah sebuah desa terpencil, letaknya di pelosok, jauh dari riuh lalu lalang kendaraan. Bahkan untuk mencapai ke sana hanya satu angkutan umum yang ada. Itu pun hanya sampai batas desa. Sisa perjalanan harus ditempuh dengan berjalan kaki, melewati kebun karet yang banyak tumbuh di sana. Entah mengapa, aku mau saja dibawa ke sana oleh Piatun. Seperti ada kekuatan magis yang menuntunku. Padahal dari kecil aku tidak pernah mau jika diajak Piatun untuk mengunjungi kampung halaman. Bi, masih jauh ya Bi desanya? Tanyaku sembari mengurut betis yang mulai pegal. Sudah hampir 1 jam kami berjalan kaki dari pinggir desa. Sebentar lagi Arum, paling sekitar 5 menit kita sudah sampai kok, jawab Bibi sambil tersenyum. Aku pun kemudian kembali berjalan mengikuti langkah Piatun yang lebar-lebar. Suasana sudah mulai sepi, hampir tidak ada lagi orang yang berpapasan dengan kami. Senja memang sudah hampir menjelang waktu maghrib akan tiba. Ternyata benar apa yang dikatakan Bibi tadi. Sekitar 5 menit dari percakapan terakhir kami sudah tiba di desa. Lampu-lampu yang berasal dari pelita dari Petromax dan juga sudah menghiasi rumah-rumah penduduk. Listrik sepertinya sudah ada di kampung ini. Hanya ada 1 atau 2 rumah yang memakai generator untuk menyalakan listrik itu. Itu pun rumah-rumah orang yang cukup terpandang di desa ini. Salah satunya adalah rumah kediaman nenek. Assalamualaikum Nek. Seperti biasanya aku selalu mengucapkan salam saat hendak masuk ke dalam rumah. Piatun segera mencubit pinggangku. Aku menjerit kesakitan. Aku menjadi heran. Kenapa kok tidak boleh mengucapkan salam di sini? Tampak nenek berdiri di buka pintu memperhatikanku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Perempuan lansia berwajah sederhana itu hanya menjawab salamku dengan suara yang sangat lirih, seolah-olah takut kedengaran sesuatu yang menakutkan. Kamu sudah besar sekarang, Arum? Nenek memelukku penuh haru. Aku bisa merasakan kerinduan yang dalam melalui pelukannya. Aku memang sudah sangat lama sekali tidak bertemu dengan nenek. Ibu selalu melarangku untuk mengunjungi nenek. Kepergianku kali ini pun tanpa sepengetahuan beliau. Ya sudah, yuk masuk. Tidak baik berlama-lama di depan pintu, seru nenek sembari menarik tanganku agar segera masuk. Bulu kutuku tiba-tiba saja merinding. Sebuah desiran angin berhembus di tengkuk yang begitu dingin. Spontan aku menoleh ke sekeliling, tapi tidak kelihatan bayangan yang membuatku merinding. Semua terlihat hitam. Aku pun mengangkat bahu dan segera mengikuti nenek. Yang membuat aku keheranan adalah suasana di dalam rumah terasa sangat mencekam. Semacam sesajen diletakkan di setiap sudut ruangan yang berupa kembang 7 rupa. Kemenyan juga dupa yang menyala terus. Ketika aku hendak bertanya, Piatun sudah terlebih dahulu menyuruhku untuk diam. Aku pun tidak berani bersuara dan meminta diantar ke kamar saja. Waktu maghrib sudah tiba, aku ingin melaksanakan sholat maghrib. Bibi lalu kemudian mengantarkanku ke kamar dan menunjukkan arah kamar mandi. Meski diliputi sedikit rasa takut,
aku memberanikan diri untuk mengambil wudhu dan langsung sholat maghrib. Lagi-lagi aku menggigil merinding, merasa seperti ada makhluk yang memperhatikan tindak tandukku di sini. Lalu lagi pula, Pi'atun seolah tidak suka kalau aku masih terus sholat. Entah apa yang ada dalam pikiran Pi'atun. Tidak biasanya bersikap seperti itu. "Arum, sudah selesai sholatnya?" tanya Bibi seketika. Aku baru saja menyelesaikan kewajibanku. "Alhamdulillah sudah, Bi. Kalau sudah, sekarang ikut Bibi. Di ruang tengah sudah berkumpul beberapa kerabat dekat kita." Aku pun kemudian mengangguk pada kala itu, menuruti perkataan Bibi saja. Ada apa sebenarnya? Kenapa kok banyak keluarga yang berkumpul? Meski banyak pertanyaan memenuhi rongga kepala, aku terus saja berjalan mengikuti Bibi. Ternyata benar di ruang tengah telah berkumpul sekitar 6 orang. Wajar mereka tidak ada yang ku kenal. Rata-rata mereka memiliki wajah yang agak mirip dengan ibu atau Pi'atun. "Jadi ini anaknya si Surti?" tanya salah satu di antara mereka. Aku hanya terdiam. Nenek tidak nampak di sana. "Benar, Bang," jawab Bibi penuh dengan hormat. Tampaknya orang itu sangat ditakuti oleh semua orang di sini. Mungkin dia akan menjadi bagian dari kita sebentar lagi," ujar salah satu seseorang dari mereka. Aku pertama bingung, ada apa sebenarnya dengan desa ini? Mengapa semua seperti sebuah teka-teki, termasuk tindak tanduk Pi'atun? Sampai waktu Isya tiba, mereka masih sibuk membicarakan hal yang tidak aku mengerti sama sekali. Bahkan ketika aku pamit untuk sholat Isya pun, mereka masih sibuk kasak-kusuk. Sempat terdengar sedikit olehku saat akan berlalu ke kamar, bahwa ada keraguan untuk menjadikan aku penghuni kampung ini. Aku akhirnya tidak lagi bisa merekam pembicaraan mereka. Letak kamarku cukup jauh dari ruang tengah. Apalagi aku juga harus segera melaksanakan sholat Isya. Sebuah tepukan terasa mendarat di pundakku setelah aku baru selesai berzikir, membaca lamat-lamat istighfar dan asma Allah. Refleks aku menoleh, mencari siapa yang usil menepuk pundakku. Tidak kudapati pemilik tangan itu. Kamar dalam keadaan kosong. Aku semakin bingung, lagi-lagi bulu remaku tegak. Semakin cepat aku membacakan istighfar, juga ayat-ayat pendek yang biasa aku baca sebelum tidur. Murotal juga aku putar pelan-pelan, takut mengganggu orang-orang yang sedang berkumpul di sana. Tiba-tiba kamarku berguncang, aku berpikir terjadi gempa. Suara-suara penuh kemarahan ramai sekali memenuhi kamarku. Dulu ibu pernah mengingatkanku untuk tetap tenang apabila mendengar banyak suara atau sentuhan. "Tidak usah takut," pesan ibu saat itu. "Terus saja berzikir, pasti mereka tidak akan berani lagi mendekatimu." Dan benar saja, setelah aku mengucap istighfar dan bacaan surat lain, guncangan itu mulai mereda. Murotal masih tetap kudengarkan, menjaga gangguan datang lagi. Hanya saja aku masih mendengar geraman kemarahan mereka karena tidak bisa mendekatiku. Seingatku, ibu pernah menceritakan kalau hampir seluruh penduduk di sini menganut ilmu hitam dengan keluarga besar ibu. Itulah sebabnya mengapa ibu tidak pernah mau pulang dan tinggal di kampung ini. Ibu tidak mau mewarisi ilmu turun-temurun keluarganya. Panggilan Pi'atun menghentikan ingatanku pada ibu. Aku bergegas membuka pintu dan kemudian menemuinya. "Ada apa, Bi?" tanyaku penasaran. "Tidak apa-apa. Kalau boleh, sebaiknya matikan saja murotal itu. Banyak yang terganggu, Arum." Lagi-lagi aku kebingungan dibuat Pi'atun. Arum sudah terbiasa mendengarnya, Bi. Pi'atun hanya mengernyitkan alis, tidak lagi memerintahku untuk mematikan murotal itu. "Malam ini sebaiknya kau segera tidur. Besok banyak ritual yang akan kita lalui," perintah Pi'atun dengan tegas. Bibi pun lalu mengingatkanku, serta juga meninggalkanku kala itu sendiri dalam kamar. Aku bersyukur suasana kamar sudah lebih hangat sekarang. Hawa negatif dan dingin tadi perlahan mulai menghilang. Esok harinya, bagaimana tidurmu, Arum?
Nyenyak, tanya nenek sembari memberi segelas teh tubruk. Wangi teh itu begitu menggoda untuk minta segera diminum. Ternyata nenek juga sudah terbangun dari tadi. Namun mengapa nenek kok tidak sholat subuh? Batinku. Ku terima gelas berisi teh itu bermaksud meminumnya, tapi sebuah bisikan seperti memperingatkanku untuk tidak meminumnya. Aku lalu kemudian meletakkan gelas berisi teh itu dan menggantinya dengan meminum segelas air putih hangat. Sekar tidak minum teh? Tanya nenek dengan tatapan yang aneh. Aku hanya menggeleng, menolak secara halus, takut membuat ia marah. Nek, Arum boleh nggak jalan-jalan di sekitaran kampung? Aku mencoba meminta persetujuan nenek. Tunggu hari sedikit terang, jadi bisa leluasa menikmati pemandangan indah kampung ini, usul nenek. Aku akhirnya setuju. Kemudian aku diam-diam memperhatikan dari ujung mata nenek membuang gelas berisi air teh tadi ke dalam kamar mandi. Setelah langit mulai terang, aku pun berjalan di sekitar rumah nenek. Ketika melewati sebuah tanah kosong, aku tertegun mengamati aneka bentuk makam menyerupai rumah. Di antaranya ada kuburan keluarga. Semua bentuk kuburan itu hampir sama, hanya ada sedikit ornamen sebagai pembeda. Sebuah tepukan di pundak kembali kurasakan, padahal hari sudah beranjak siang. Tapi mungkin ada makhluk astral yang berkeliaran. Aku kemudian berhati-hati dan juga berhenti menghela napas agak panjang, mengucap istighfar dalam hati. Sebuah kebetulan seperti menuntunku ke suatu tempat. Aku berjalan saja menuruti arah yang dituntunnya. Ternyata aku dibawa ke suatu bangunan kuno, penuh dengan ukiran kuno terbuat dari kayu. Bangunan itu begitu berdebu, ada beberapa kitab di sana. Aku begitu takjub, ternyata itu beberapa Al-Quran. Juga ada beberapa sajadah yang sudah berselimut debu tebal. Mungkin tempat ini adalah semacam tempat untuk sholat bagi sebagian penduduk yang tidak mau menganut ilmu hitam, dugaku. Soalnya ibu juga pernah bercerita kalau kakek buyut bersikeras tidak mau mengikuti kepercayaan penduduk di sini hingga akhir hayatnya. Sebuah Al-Quran ku ambil dan mencoba membersihkan dari debu-debu itu. Tulisannya memang sudah mulai buram, pasti karena tidak pernah dirawat jadi lapuk. Aku masih bisa merasakan kehadiran sosok itu tengah menatapku. Tidak ada energi negatif yang beredar. Dia seperti menunjuk pada satu kotak yang tersembunyi di antara tumpukan barang-barang tidak terpakai. Tidak ada keraguan saat mengikuti pertunjukannya ataupun petunjuknya. Sedikit bergegas ku bersihkan semua tumpukan itu dan membuka kotak kayu berornamen indah itu. Selembar kain berwarna putih tampak terlipat di dalam kotak. Karena penasaran, aku mengambil dan melilitkannya di tubuhku. Hawa positif seketika begitu kuat menyelubungi tubuh. Dari ujung mata, aku bisa melihat sosok itu tersenyum sebelum menghilang. Anehnya, kain itu pun seperti menyatu dalam ragaku. Sebuah bisikan kembali terdengar agar membiarkan saja kain itu terus melekat, sampai-sampai aku bisa keluar dari kampung ini nantinya. Sambil memperhatikan orang-orang yang berpapasan, aku terus melangkah kembali menuju rumah nenek. Kebanyakan dari mereka seperti kepanasan ketika berpapasan denganku dan menghindar untuk bertegur sapa. Sesampainya di rumah nenek, Piatun dan juga beberapa orang lain sudah menunggu kedatanganku. Wajah mereka terlihat begitu tegak. Arum, sekarang lebih baik kamu ikut kami dan jangan banyak tanya. Aku terperangah mendengar perintah Piatun barusan. Kupandang tajam bola mata perempuan itu. Kelihatan sekali dia sedikit gugup. Aku digiring oleh mereka ke suatu tempat yang benar-benar aku tidak tahu. Nenek memandangku dengan iba. Ada air mata di sudut netra tuanya. Dia seperti tidak rela aku dibawa oleh mereka. Sepanjang perjalanan aku terus memutar murotal dengan suara sangat perlahan, bahkan hampir tidak kedengaran sama sekali. Kakiku sudah sangat letih, tapi tempat yang akan kami tuju belum juga kelihatan.
Sudah hampir 1 jam kami berjalan. Matahari juga sudah berada di atas kepala. Sinarnya begitu terik dan membuat peluh bercucuran di dahiku. Sesekali aku menatap wajah dingin Piatun dan orang-orang itu. Banyak sekali burung gagak bertengger di ranting-ranting pohon yang tumbuh sangat lebat. Mata mereka begitu mengkilat tajam, seperti ingin menjadikan aku sebagai santapan. Pi, Arum istirahat dulu ya. Akhirnya aku meminta izin untuk beristirahat. Jalan saja terus, Arum. Tidak lama lagi kita akan sampai kok. Ternyata Bibi tidak mengizinkanku untuk berehat. Sambil menahan letih, aku berjalan kembali. Akhirnya kami sampai juga, dan di depan kami berdiri sebuah bangunan kuno. Berbentuk seperti pura, ada gerbang di kiri kanannya. Sekarang kamu bisa istirahat, ucap Piatun. Kemudian sambil menunjuk satu sudut dengan banyak bongkahan batu untuk beristirahat, aku lalu duduk di salah satu bongkahan itu, melepaskan penat dan menyapu pandangan ke seluruh ruangan. Banyak sekali bekas sesajen di sana dan semuanya masih terlihat baru saja ditaruh. Sebenarnya ingin sekali bertanya pada Bibi, tapi lagi-lagi Bibi hanya acuh saja. Bibi kemudian mengeluarkan beberapa roti dan nasi kepal yang telah dibungkus daun jati. Bibi memaksaku untuk melahap satu bungkus nasi kepal beserta lauknya itu. Namun lagi-lagi aku dilarang oleh bisikan itu. Akhirnya aku cuma mengambil sepotong roti, sementara bungkusan nasi itu kutaruh saja di antara bongkahan itu. Kita menunggu sampai malam di sini. Terdengar suara Bibi berkata kepada orang-orang itu. Aku memandang ngeri pada wajah-wajah beku mereka. Aku sendiri tidak diperbolehkan keluar dan harus tetap berada di sana. Akhirnya aku pasrah menunggu hingga malam tiba. Saat tengah malam lolongan anjing terdengar begitu kencang, membuat bulu kutuku kembali merinding. Piatun tampak gelisah memandangku sesekali. Mereka seperti menyiapkan sesuatu di tengah ruangan, seperti akan mengadakan prosesi sakral. Piatun segera menyuruhku untuk mendekat ke tengah ruangan, sementara suara-suara tengah ramai terdengar, memenuhi seluruh ruangan tanpa ada wujud nyatanya. Malam telah mencapai puncaknya, kakiku mulai gemetaran, tertatih berjalan menuju ke sana. Bisikan itu terus memanduku untuk tidak takut dan tetap bersikir membaca istighfar. Sesaat tiba di tengah ruangan, energi negatif mulai terasa begitu dingin menyengat. Bibi dan orang-orang itu mulai menatap tajam ke arahku. Perlahan wujud mereka semua mulai berubah menjadi makhluk jadi-jadian, setengah manusia, setengah serigala. Dari moncong mereka keluar air liur yang sangat menjijikan. Arum, malam ini kau harus menjadi bagian dari kami, karena di dirimu juga mengalir darah keturunan penguasa kampung ini, manusia serigala. Aku begitu terkejut mendengar ucapan Piatun. Aku tidak mau, Bi. Ibu juga tidak mau menjadi bagian dari komunitas kalian. Pantahku memberanikan diri. Tidak bisa. Kau harus menjadi bagian dari kami. Kali ini sebuah suara berat terdengar dari sudut ruangan. Entah dari mana datangnya. Seekor serigala besar telah berada di sana. Memang kau siapa? Tanyaku semakin berani. Aku adalah penguasa kampung ini, sahutnya dengan pandangan tajam. Tiba-tiba saja ruangan itu telah dipenuhi oleh banyak manusia setengah serigala. Ternyata kampung ini adalah kampung manusia serigala. Itulah sebabnya ibu melarikan diri dan tidak mau kembali lagi ke sini sampai kapanpun. Piatun awalnya juga mengikuti jejak ibu untuk lari dari sini, tapi entah mengapa akhirnya Piatun menjadi salah satu pengikut mereka. Pi, aku tidak mau menjadi manusia serigala, seruku kemudian. Sementara pemilik bisikan itu menyuruh menunggu saat yang tepat untuk melarikan diri. Tidak bisa, Scar. Kau harus menjadi manusia serigala, sahut Piatun dengan marah. Beberapa nyanyian tiba-tiba saja terdengar mengiringi upacara pengangkatanku menjadi manusia serigala. Tawa-tawa histeris dan melengking, serta lolongan tajam dan menyayat terdengar bergemuruh. Wujud-wujud tidak nyata tadi mulai bermunculan satu persatu. Ternyata mereka juga memenuhi kampung ini.
yaitu karena mereka adalah penghuni kampung di sini juga. Semua berupa manusia setengah serigala. Terasa menakutkan melihat moncong liar mereka meneteskan air liur, memperlihatkan gigi-gigi runcing mereka. "Hei, kau, anak Surti, mendekatlah kemari," perintah serigala bertubuh paling besar. Jujur aku sangat takut saat menatap mata merah serigala itu. Moncongnya pun lebih banyak memiliki gigi-gigi runcing dan tajamnya, siap mengoyak mangsa yang mendekat. Piatun memberi syarat agar aku lebih mendekati mereka. Aku kemudian dikerumuni semua orang sambil menyenandungkan kidung-kidung bernada pujaan. Suasana mistis pun semakin terasa. Sepertinya bukan hanya makhluk-makhluk jadi-jadian ini saja yang hadir, tapi ada satu sosok yang mengendalikan mereka. Sesuatu yang tidak bisa kupandang secara utuh, menyerupai serigala juga, tapi tidak ada unsur manusianya, lebih mirip dengan jin atau iblis. Kedatangan makhluk itu segera disambut dengan teriakan histeris, lengkingan tawa dan lolongan panjang. Aku pertama takut, namun suara bisikan itu terus-menerus menenangkanku. "Kesini kau, anak manusia," suara berat terdengar dari makhluk itu. Kakiku seperti terpaku, tidak mampu bergerak ataupun berlari sama sekali. Tatapan matanya seperti ingin menghipnotisku. "Jangan menatap matanya," bisik suara itu segera. Saat suatu dorongan ingin menarikku menujunya, aku pun kemudian memalingkan wajah, mengalihkan pandangan, membuat makhluk itu bertambah beringas. Sementara wajah-wajah serigala penghuni kampung juga menjadi marah. "Untuk apa kalian memanggilku? Dia tidak bisa menjadi bagian dari kampung ini. Binasakan saja dia," tunjuk makhluk itu penuh kemarahan. Semua makhluk serigala yang berkumpul dalam ruangan berlarian mencoba membunuhku. Namun ada dua sosok manusia serigala tiba-tiba menghadang mereka. Dari warna pakaian yang masih melekat di bagian bawah tubuh, aku bisa menduga itu milik Piatun dan juga nenek. Ternyata nenek juga diam-diam mengikutiku. "Tidak bisa, kalian tidak boleh membunuhnya," jerit nenek galak. Dia mencoba menghalau penghuni kampung yang lain untuk mendekatiku. Demikian juga dengan Piatun. Perjanjian kita tidak seperti ini. Terdengar lengkingan Piatun sambil memukul satu manusia serigala yang mencoba menggigitku. Tawa kekeh makhluk dan penghuni kampung bergema di seluruh ruangan, mentertawakan kebodohan Piatun dan nenek. "Kalian benar-benar bodoh," ejeknya. "Anak Surti ini adalah santapan lezat buatku." Lanjutnya lagi. Piatun dan juga nenek meradang menghantam penghuni kampung yang ada. Bisikan di telingaku pun menyuruhku untuk segera berlari. Iya, sudah saatnya aku meninggalkan desa ini. Aku juga diperintahkan melepaskan lilitan kain putih itu dan melebarkannya ke ruangan. Setelah berada di luar, sesaat aku ragu, tapi pandangan Piatun dan nenek menguatkan tekadku untuk segera keluar. Mereka sepertinya sudah pasrah dengan kutukan yang selama ini mereka terima. Menjadi makhluk setengah serigala, makhluk itu berupaya menutup pintu dan menerjangku saat berlari keluar. Namun sebuah kekuatan seperti menolongku dan membuat makhluk itu terpental semua. Bisikan itu menyuruhku untuk terus berlari dan membaca istighfar. Cairan bening menyerupai air mata keluar dari bola mata milik Piatun dan nenek. Juga lolongan menyayat mereka mengiringi kepergianku. Seperti pesan bisikan itu, setelah berada di luar, aku segera melepaskan lilitan kain berwarna putih dan melebarkannya ke dalam. Aku begitu takjub melihat apa yang terjadi. Kobaran api begitu besar tiba-tiba datang dan menghabiskan semua makhluk yang ada di sana, termasuk Piatun dan nenek. Air mata pun seketika menetes di kedua pipiku. Aku menjerit, memanggil Piatun dan nenek, tapi api telah membakar hangus mereka semua. Kemudian aku dituntun pemilik bisikan itu untuk kembali ke desa yang sudah lengang dengan penghuninya. Setelah membawa semua barang-barang, aku kembali dibawa untuk meninggalkan desa terkutuk itu. Ternyata hampir semua penghuni kampung ini melakukan persekutuan dengan jin atau iblis, kecuali kakek buyut dan beberapa penghuni lain yang telah dibunuh mereka.
Sampai di batas desa, pemilik suara itu pun menampakkan wujudnya. Ternyata dia adalah kakek buyutku yang tidak rela aku menjadi salah satu bagian dari makhluk mengerikan itu. Perkampungan pun akhirnya semua menjadi abu dan akan hilang keberadaannya. Kakek buyut telah menyelamatkan dan mengeluarkanku dari lingkaran mistis yang akan membelengguku nantinya. Suara ibu tiba-tiba terdengar membuatku berlari ke pelukannya. Ternyata ibu juga berhasil keluar dari lingkungan ini karena pertolongan kakek buyut juga, dan telah mengirimkan pesan melalui mata batin untuk menjemputku di batas desa. Kami pun memandang kepergian kakek buyut dengan haru dan senyum. Aku bersyukur akhirnya bisa terbebas dari makhluk menyeramkan itu. Meski Piatun dan nenek ikut menjadi korban, sudah saatnya aku melepas masa lalu dan menuju masa depan yang jauh lebih baik. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Terima kasih untuk kalian semua juga yang sudah support channel ini selama ini. Jangan lupa untuk tetap terus like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya agar channel ini terus berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini juga. Dan untuk kalian yang memiliki pengalaman horor yang kalian alami atau teman kalian atau saudara kalian, kalian bisa mengirimkan cerita kalian ke alamat email kami yang tertera di kolom deskripsi video kali ini. Untuk nantinya ditulis oleh Mbak Nafila dan saya bacakan di sini ya teman-teman. Terima kasih atas support kalian selama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan video ini saya akhiri, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.